Dari kecil masih kecil ya, kalau digendong sama seorang lah misalnya di sana di Amerika, dia bisa melihat badut katanya, badut gitu. Dia pakai kendaraan, di kendaraannya ada GPS ya, dipasang GPS oleh orang tuanya sehingga tahu arah kemana, dan arahnya itu ke arah daerah yang di sana orang biasa bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Ki Gendring dan tim penelusuran jejak luhur. Episode kali ini adalah episode yang spesial lain daripada yang lain. Kisahnya adalah kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu keluarga terkait seorang anak yang dirasuki oleh iblis di Amerika Serikat. Jangan kemana-mana teman-teman, ikuti kami terus tim penelusuran jejak luhur. Oke teman-teman, saya sudah bersama Kang Khalid, salah satu keluarga dari anak tersebut yang nanti Kang Khalid akan menceritakan semua kejadian ini, semua awal dari awal mula sampai akhir, kenapa anak itu bisa seperti itu. Perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita bisa bercerita. Mungkin ini menjadi salah satu kabar yang membawa harapan bagi keluarga yang memiliki kisah seperti keluarga kami begitu ya, bahwa ada suatu hal yang mengganggu seperti dikatakan penyakit atau sebagainya, bisa memiliki harapan kesembuhan dan bisa kembali. Baik, ceritanya ini sudah agak lama sebetulnya. Kami punya keluarga family yang memang merantau di Amerika, sudah Tepatnya di mana? di Washington. Sudah mungkin 30 tahunan lah di sana begitu. Beberapa tahun terakhir kebetulan keluarga kami itu keponakan saya begitu ya, seperti mendapat kalau di sini mungkin orang seperti halusinasi atau gangguan jiwa begitu ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ya, berkat pertemuan silaturahmi dengan tim PJL ini ya, sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih baik. Awalnya kami juga di Indonesia begini tidak mengetahui cerita itu. Ternyata memang keluarga kami itu sudah lama ternyata mengalami gangguan ya seperti itu. Ketika sudah mencapai puncaknya, family itu bercerita ke saya di Indonesia, apakah ada yang bisa membantu begitu ya. Waktu itu kami belum kenal dengan tim PJL ini gitu ya. Saya ada keluarga juga ya yang turut mendoakan, bisa mendoakan gitu ya. Ya kami sampaikan bagaimana bacaannya, doa dan sebagainya. Keluarga di sana dicobakan, tetapi terjadi penolakan dari si anak begitu, karena pertama mungkin di sana tidak ada siapa-siapa ya, hanya keluarga itu orang tuanya saja yang menghadapinya, sehingga si pengganggu ini masih memiliki kekuatan sehingga yang membisik ke anaknya untuk menolak gitu ya. Dan mereka kan tahu ketika karena di keluarga ketika si ayahnya mau menghalau,
si pembisiknya ngasih tahu kan, oh itu kamu mau diusir misalnya begitu ya, sehingga terjadi penolakan dan turun naik jadinya ya, turun naik, apalagi kondisi keluarga kami itu bekerja secara fisik juga mungkin capek, secara dan lain sebagainya begitu ya, dan itu terus berlangsung kejadian itu karena ya cukup mencekam lah ya menurut cerita keluarga di sana. Berbeda kejadiannya seperti gangguan kalau di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia itu ya kayak kesurupan. Gangguan goib itu nampak kalau di kita itu ya, bisa kelihatan walaupun goib tapi biasanya punya wujud ya, ada punya bentuk. Kalau di sana sistemnya itu mengganggu ke dalam jiwa dan mengajak dialog kita. Misalnya ketika si jahat itu masuk ke tubuhnya, dia bisa mengajak dialog. Saya mau bicara dengan Anda sebagai ayahnya atau sebagai ibunya. Yuk kita bicara melalui anaknya. Suaranya beda, ini ada beda. Ngajak dialog. Nih, dia seolah-olah ngasih nasihat. Anakmu jangan dibawa ke kamar. Hati-hati di kamar mandi. Di kamar mandi banyak benda-benda yang bisa membahayakan. Misalnya cermin dipecahkan dan sebagainya begitu ya. Seperti seolah-olah menasihati gitu ya. Dan itu bergantian, ada yang seolah-olah teman, ada yang seolah-olah membantu begitu ya, bergantian. Tetapi ujung-ujungnya dia menjajah si anak ini, membuli si anak ini. Misalnya seperti menguasai lalu dibully si anak itu sampai sedih, sampai sakit, sampai kecewa, sampai apa. Awalnya sih baik-baik, kayak seperti membantu, menolong ya. Betul. Karena mereka bisa berdialog seperti berdua di dalamnya ya. Kalau misalnya katakanlah kalau di sini misalnya itu sih gangguan jiwa, ngomong kan banyak kita ngomong sendiri ya. Tetapi ketika kelak ya diambil itu oleh teman-teman dari PJL, lalu ada masuk lain, dialognya udah berbeda. Jadi membuktikan bahwa individu yang masuk itu berbeda-beda. Jadi dialognya berbeda-beda, kelakuannya berbeda-beda tergantung si gangguan ini. Nah, setelah demikian berat kejadian yang dilanda keluarga kami itu, kebetulan si keluarga kami itu memang kita keluarga dekat. Saya punya kakak di sini, lalu kakak saya nanya begitu ke saya, bagaimana keluarga di Amerika sana? Saya katakan, aduh, dapat musibah begitu ya, keluarganya itu selama ini begini. Oh, itu kasihan sekali ya, kalau begitu coba hubungi itu ke Songo gitu kan. Saya belum mengenal keluarga PJL, belum mengenal begitu ya. Tapi karena rasa prihatin dan ini ya kita ya, kakak saya pun segera menghubungi Ki Songo, ikhtiar gitu ya. Akhirnya malam itu juga kami dipertemukan ke rumah Ki Gendring ya gitu ya. Alhamdulillah. Saat itu juga tim-tim PJL membantu kami langsung dengan cara coba kirimkan fotonya, karena kan jauh ya di sana di kita malam, di sana siang kita malam gitu ya. Saat itu juga kebetulan saat itu sedang genting-gentingnya si anaknya ngamuk begitu ya, lalu dibawa ke rumah sakit karena sudah di sana itu kalau ada sesuatu yang membahayakan dianggap membahayakan, tinggal telepon 911. Nanti polisi datang dan dia yang mengurus semuanya. Apakah misalnya harus ke kantor polisi, apakah harus ke rumah sakit, sistemnya sudah begitu, sudah diserahkan ke negara begitu ya, negara yang mengatur, dan kita sebagai keluarga sudah tidak bisa berhak ikut campur. Misalnya itu anak saya mau keluarkan, nggak bisa. Kalau sudah masuk sistem itu kita hanya bisa diam saja menunggu gitu ya. Nah, pas kejadian itu masuk ke rumah sakit gitu. Kita bertemu saat itu tuh anaknya sedang di rumah sakit, sedang gawat-gawatnya, lalu diperlihatkanlah foto begitu ya, kami juga. Nah, saat inilah nanti mungkin saya akan bercerita bagaimana manfaatnya potensi yang dikandung oleh tim PJL ini untuk kegunaan dalam aplikasi lain ya begitu, untuk saling menolong sesama begitu. Nah,
saat itu juga diambillah makhluk itu begitu ya, diambillah makhluk itu dari Amerika gitu. Bayangkan biasanya orang di sini menyembuhkan atau meruqyah kan harus saling hadap-hadapan, iya, harus sentuh, harus apa Oh. begitu ya. Ini tidak. Saya tanya, ini kok bisa begitu? Ya foto ini, kata tim ini ya, di bagian foto ini melambangkan identitas seseorang gitu ya, sehingga tidak akan tersesat. Kita mengambil kesalahan itu tidak akan kemana-mana katanya gitu ya. Ya kita ikuti begitu ya. Ya betul. Coba lihat di sana keadaannya bagaimana. Setelah diambil ternyata alhamdulillah tenang di sana ya, tenang, bahkan bisa nelpon orang tuanya lagi. Tapi karena prosedurnya di rumah sakit harus diperiksa dan sebagainya, jadi beberapa hari kemudian lah baru bisa keluar gitu ya, baru bisa keluar. Setelah bisa keluar gitu ya, seminggu aman tentram begitu ya, normal, bisa di rumah normal begitu, tidak ada kekhawatiran begitu. Tetapi seminggu kemudian selalu ada gejalanya itu awalnya tuh selalu misalnya tertawa sendiri, berdialog sendiri, atau mengurung sendiri, menulis catatan harian sendiri begitu. Catatan hariannya pun dialog istrinya, ada kata hati dia dan ada jawaban dari si goib itu. Jadi kita bisa bedakan mana pembicaraan si anak itu dan mana pembicaraan si goib begitu ya. Nah kian hari gangguan itu makin besar. Jadi ini si anak ini punya keistimewaan memang ya. Anak ini punya keistimewaan. Dia dari kecil sudah mungkin peka ya seperti itu, sehingga dia sudah dari kecil sudah bisa mungkin hal-hal yang begitu bagi dia tidak asing mungkin begitu ya. Sehingga ketika dia membutuhkan teman gitu ya, dia bisa saja mempersilahkan. Nah sehingga gitu, jadi dia justru mencari gitu ya, seolah-olah ya. Ini kan sebelum jauh ke dokternya, ini kan awalnya itu bagaimana? Apakah anak ini belajar atau ketemu seseorang sehingga terpengaruh sama seseorang atau bagaimana? Tidak, justru anak ini dari kecil masih kecil ya, kalau digendong sama seorang lah misalnya di sana di Amerika, dia bisa melihat badut katanya, badut gitu. Jadi seperti indigo gitu ya. Seperti indigo dari kecil itu ya. Walau alam dia dapatnya dari mana? Apakah misalnya leluhurnya yang mengirim penjaganya, nggak tahu gitu ya. Itu ya. Tapi dia dari kecil seperti itu. Artinya sudah sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak asing lagi seperti itu. Nah sehingga ketika dia mungkin ada pikiran atau melamun apa begitu ya, dia mengajak itu atau karena ada teman, cari teman, atau para makhluk itu senang sama dia, alam begitu ya. Akhirnya begitu. Nah setelah pertama kali diambil waktu itu alhamdulillah, tapi seminggu kemudian terjadi lagi makhluk yang lain gitu ya. Ada yang namanya macam-macam, nama-nama asing semua. Ada yang mengakunya juga kaliber internasional lah ya. Kaliber itu ada yang mengaku Kennedy, ada yang mengaku Isa, bahkan ada yang mengaku bukan Allah, ngakunya Allah gitu ya. Saking banyak dan sering diambil satu di sini terus tumbuh lagi begitu ya. Terus kejadian lagi nih, karena kejadian kita kan ingat ke tim PJ lagi ya, kontak lagi gitu ya, tolong dibantu lagi, diambil lagi, selesai lagi masalahnya. Tapi selalu sering itu tidak lama. Setiap hampir 2 minggu itu ada yang masuk lagi. Hampir 2 minggu sekarang itu mungkin sudah berlangsung berbulan-bulan. Sudah berapa makhluk yang diambil dan macam-macam itu. Nanti silakan mungkin para subscriber ini oleh Ki Gandri gitu ya, teman-teman PJ bisa menceritakan makhluk di sana itu seperti apa bedanya begitu. Kalau saya kan tidak bisa melihat dan tidak merasakan, tapi teman-teman yang mengambil bisa melihat, oh makhluknya itu berbeda dengan di sini gitu. Nah itu cerita yang lain lagi mungkin kan, bedanya para gaib kita dengan di sana gitu ya. Betul. Orangnya aja beda begitu. Nah itu yang selalu terjadi. Jadi hampir setiap bulan itu mungkin kita
meminta ini bantuan teman-teman gitu ya untuk membantu sampai karena apa? Karena kenapa kita minta bantuan dan teman-teman membantu karena metode itu begitu metode penculikan itu yang dirasakan cocok dengan kasus seperti ini. Kasusnya seperti apa? Ini ada anak, ada orang tua di sana, tidak komunitas Indonesia juga kecil kan. Kalau di sini mungkin banyak ustadz, banyak orang yang bisa kita berdoa. Di sana tidak, hanya ada keluarga dan si anak ini kan ditemani makhluk gaib itu dipengaruhi dan dia menjadi berkawan lah katakanlah begitu. Jadi ketika kalau kita istilahnya serang dari sana melalui orang tua begitu ya yang membantu itu, si makhluk ini akan memberitahu anaknya, hey misalnya orang tuamu mau mengusir saya atau bahkan mau membunuh saya gitu ya. Ya tentu kan dibela, ya gitu karena sudah kawan begitu seperti itu. Nah, tetapi dengan metode diambil dari jauh ini cukup efektif, begitu cukup efektif. Ambil, jadi dia hilang, kawannya hilang, dia tenang lagi. Paling ya kemana yang itu gitu ya. Tapi nggak lama itu datang baru lagi. Tapi kalau sudah ini datang baru lagi, barunya macam-macam. Misalnya kalau yang misinya itu nenek-nenek, misalnya ya, dia akan seperti rapi-rapi rumah, gitu ya. Karena awalnya mencari simpati kan, dia jadi rajin, dia anaknya tomboy. Tapi kalau sudah ketika itu dia bisa melipat baju sehari berapa kali, bisa memasak sehari berapa kali, seperti itulah berlebihan gitu ya kan. Kita tahu orang tuanya bilang ini nggak normal, karena kalau orang nggak gitu, orang ini berlebihan gitu ya, berlebihan makhluk itu kan dia ingin ini jadi berlebihan. Betul, lama-lama setelah seolah-olah cari kawan, setelah mendapatkan kawan yang rajin, akhirnya membuli lagi. Membuli itu misalnya bisa menyuruh dia loncat, bisa menyuruh dia misalnya bahaya banget. Dan tujuannya makhluk di sana itu adalah ya jahat ya, bisa membunuh keluarga, akhirnya dia yang diri sendiri ya. Iya, saking jahat. Kenapa bisa seperti itu? Pertama polanya ya, polanya memisahkan baik dulu, dulu ya. Iya, lama-lama itu lalu memang membahayakan. Yang kedua, kan dia punya catatan. Di catatannya dia itu ada catatan si makhluk kan, kan dialog. Di situ penuh ancaman semua, akan menyelesaikan orang tua dan saudara-saudara itu. Jadi jahat, jadi jahat. Nah, tapi awalnya selalu baik-baik, diambil gitu ya, dari tim ini diambil. Ada yang masuk anak-anak lucu sekali, anak-anak jadi ngomongnya juga perilakunya bilang ke ibunya juga panggilan yang tidak biasanya. Nah, jadi kami juga baru dengar dari teman-teman di tim PJL bahwa anak seperti dia itu punya potensi, karena kan dari kecil juga sudah bisa melihat, sudah terbuka lah ya ininya mungkin ya, mata batinnya, sehingga kalau benda itu seperti lampu lah gitu, terang, dan makhluk-makhluk ini karena makhluk gelap gitu ya, dia senang ke yang terang tanpa diundang pun gitu ya, apalagi si anaknya welcome gitu ya. Nah, ada kejadian unik gitu, ketika teman-teman dari sini ya, dari PJL sudah mengambilnya, sudah menculik si makhluk-makhluk itu, dia selalu polanya sama, bawa mobil main ke pemakaman. Di sana itu ada pemakaman. Kalau sudah ke pemakaman, sudahlah, kita keluarga itu sudah tahu bahwa dia sedang mencari teman atau memilih teman gitu, atau mengambil, ada teman yang ikut. Sampai ke rumah itu pasti udah gejala, nanti dialog sendiri lagi, gini lagi, terus itu terulang berbulan-bulan begitu ya, sampai terakhir itu ya kita ke Solo tuh, ada tidak metode lain, karena capek juga, kasihan dia, teman-teman juga kan ambil capek. Kalau ya intinya sih syukur-syukur si anak itu bisa ke sini begitu, di terapi di Indonesia. Tapi kan kejadiannya jauh di sana.
bisa nggak kita kirim pas pampres aja lah kayak gitu ya. Oh bisa, ternyata. Nah ini ternyata apa ya, potensi yang dimiliki tim PJL itu luar biasa ya. Banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan. Bukan hanya satu ini aja, satu kalau kita lihat di channelnya itu kan banyak bercerita tentang sejarah ya, sejarah ya. Ternyata ini salah satunya bisa membantu ke pengobatan yang ini pengobatan dengan yang kami alami kan gangguan ya, tapi gangguannya unik jauh di luar negeri begitu ya. Dan di sini aja kita udah ada 2 metode yang dilakukan oleh tim PJL. Yang pertama menculiknya ya, menculik gitu ya, tim culik nih, tim booster nih ya. Yang kedua ini yang cukup membantu lebih lama lagi adalah ketika kita dari sini dikirim pas pampres. Jadi kan gimana nih kalau culik lagi dia selalu berulang dia datang lagi ke pemakaman ya, ngambil kawan lagi. Itu polanya terjadi seperti itu. Akhirnya bisa kalau begitu kita kirimlah mungkin ya peliharaan tim PJL lah begitu ya, cocokan gitu ya. Dikirimlah satu ekor saja, maung ya, maung kan di sana, dikirim ke sana dengan tugas menjaga dia dan keluarganya dari gangguan. Alhamdulillah yang ketika diteropong oleh teman-teman ini di sana itu rasanya rumahnya itu penuh lah ya, di halaman, baik di halaman maupun itu penuh sekali yang antri ke si anak ini gitu ya, antri. Jadi bayangkan kalau nggak dijaga, capeknya tim PJL ngambil gitu, nanti anaknya ngambil gitu ya. Oh sorry, akhirnya dikirimlah si pas pampres ini ya, harimau dari Bogor. Nah di sana alhamdulillah aman gitu ya, aman. Itu aman cukup lama. Tetapi ada satu kejadian yang tiba-tiba seperti kumat lagi, kambuh lagi. Si anak hilang, kabur. hilang. Akhirnya ya kami lapor juga ke teman-teman ini, karena khawatirnya apa? Ketika dia kabur, dia nelfon salah satu kawannya yang memberitahu ke keluarga dan ke polisi, gitu ya, ke polisi. Si anak ini bilang ke kawannya ada nada-nada dia seperti putus asa. Dan karena dia pakai kendaraan, di kendaraannya ada GPS ya, dipasang GPS oleh orang tuanya, sehingga tahu arah kemana, dan arahnya itu ke arah daerah yang di sana orang biasa bunuh diri gitu ya, dekat rel kereta api dan sebagainya. Jadi kita khawatir. Akhirnya telepon Ikesro, dilihat katanya dari sini. Enggak, insya Allah aman, tapi ini anaknya ada di daerah yang air gitu ya, berair kata gitu ya. Akhirnya kita telepon, kemungkinan dia sering ada di tepi danau atau di ini ya, kemungkinan begitu ya. Tapi dicari nggak ada gitu ya. Tapi terus bilang juga, tapi ini anaknya udah mau pulang nih, anak balik katanya, anak pulang lagi. Ternyata ketemu dia lagi berteduh di halaman rumah orang lain, berhenti begitu ya. Dan saat itu hujan besar gitu. Jadi maksudnya air itu ternyata memang ada hujan, di sana lagi hujan gitu. Jadi si anaknya itu ya, alhamdulillah bisa pulang, bisa di ini. Kenapa bisa begitu? Ternyata si penjaganya lagi ada urusan di Gunung Salam dulu. Aduh, jadi mungkin ada gaib lagi gitu ya. Itu diambil lagi. Terus ya dikirim lagi gitu ya. Nah sekarang itu alhamdulillah keluarga bisa berkunjung pulang ke sini untuk ya kami minta teman-teman PJL untuk mudah-mudahan bisa menuntaskannya gitu ya, sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Kalau dia sudah diambil sehat dia bisa bekerja, ada di rumah makan,
Uber, jadi taksi, taksinya mau ya Uber di sana ya. Di sini Gojek, Gosen, GoGrab gitu. Di sana Uber melayani order normal bisa mencari uang sendiri. Nah, tapi ketika ada gangguan membahayakan dan bisa dan dia merepotkan juga begitu ya, karena semua jadi tidak bisa bekerja. Nah, sekarang jauh lebih baik. Lalu syukur kemarin bisa kembali ke Indonesia, dan saat ini ya kami sekeluarga sedang meminta bantuan juga ke teman-teman PJL untuk menuntaskannya begitu ya. Terakhir dilihat begitu oleh teman-teman ini, memang secara gangguannya sudah jauh berkurang, tetapi mungkin ada simpul-simpul yang ditinggalkan dulu oleh para makhluk-makhluk itu kan. Mereka juga ingin merusak tubuh juga ya, kayak di surat ini kan simpul-simpul buhul ya gitu ya. Dia juga mungkin di dalam itu merusak ini begitu. Jadi ada beberapa sedikit lagi lah, kalau itu sudah bisa diurai, insya Allah sudah kembali pulih. Mudah-mudahan lah doa dari semua juga ini, mudah-mudahan doa semua dari para viewers juga ya gitu ya, diijabah sehingga keluarga kami bisa kembali normal dan beraktivitas dengan normal gitu ya. Mungkin garis besarnya seperti itu. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan kesaksian dari keluarga dari anak itu. Sangat sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Beda dengan kita di Indonesia. Di Indonesia kan kita bisa, kalau kesurupan ada rupiah, banyak lah di sini. Kalau di sana hanya tinggal sendiri, satu keluarga, orang tuanya bekerja sendiri, melamun, kadang ya gimana gitu ya. Dan modelnya berbeda. Kalau di sini kan kesurupan, dia show, itu show. Di sana tidak, mengajak dialog, jadi tidak menakutkan sebetulnya gitu ya, tidak menakutkan gitu ya, tapi membahayakan gitu ya, membahayakan. Ya. Oke teman-teman, tadi kita udah dengarkan panjang lebar. Nah, ada kesan-kesan kan nih buat PJL nih? Ya. Nah, atau ada apalah gitu pulang dari Akang sendiri terkait dengan PJL ini? Ya, kami sih sebetulnya ya pertemuan tidak sengaja, tapi semua juga kan sudah diatur ya. Alhamdulillah lewat Ki Gandring gitu ya, bertemu lalu dikenalkan dengan Ki Kesawo yang alhamdulillah ya kita sudah terusnya makin baik. Pertama kami mengucapkan terima kasih ke semuanya, semua PJL, tim PJL lah ya. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ini banyak sekali ya yang membantu. Kadang-kadang Ki Kesawo ini datang ke kediaman kami dengan teman yang lain gitu ya, kadang sendiri. Malah sekarang untuk menuntaskan ini tengah malam hujan-hujan datang, ya kami berterima kasih begitu ya, begitu apa ya, berkorbannya lah ya, tanpa pamrih lah, ikhlas membantu keluarga kami ya. Itu yang kami ini kan ucapkan terima kasih ke teman-teman semua. Yang kedua juga mungkin di antara para viewers ini ada juga yang mengalami kejadian seperti yang terjadi di keluarga kami. Jadi jangan putus harapan, apa ya, dari silaturahmi lah kita akhirnya bisa menemukan jalan dan harapan ya. Begitu ini juga dari silaturahmi kita bertemu. Jadi ketika ada kejadian apapun tetap ikhtiar. Silaturahmi kembangkan. Siapa tahu kita menemukan teman-teman. Kalau kebetulan kami dekat karena kebetulan satu kota ini, bagaimana dengan tempatnya jauh? Ya nanti silakan tanya ke teman-teman apakah bisa jarak jauh juga gitu ya, membantu teman-teman yang lain. Dan itu juga membuktikan bahwa di PJL ini ternyata bukan ahli sejarah saja gitu ya. Selama ini saya juga subscriber gitu ya, lihat ceritanya seru juga. Ternyata bukan hanya sejarah, tapi mereka bisa membantu untuk menyelesaikan masalah di luar non medis, bukan hanya menggali cerita begitu ya, mengambil cerita gitu ya, tetapi
bisa mengejar begitu ya. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu kita lagi remaja ada film Ghostbuster ya. Kami keluarga kami itu kalau memanggil tim Penjel atau Ki Kesowo itu Ghostbuster gitu ya, dikejar mereka, diculik, diambil gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan cerita kami ada manfaatnya buat para viewers lagi. Ya, terima kasih Kang. Oke teman-teman, nanti saya akan ngobrol-ngobrol juga dengan Ki Kesowo. Seperti apa makhluk di sana? Apakah sama dengan di sini seperti Genderuwo, Buto gitu? Apakah di sana seperti itu juga atau tidak? Jangan kemana-mana teman-teman, ikuti terus kami tim penelusuran setiap minggu.